Sahabat Bawaslu, bicara soal pemilu dan demokrasi, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bahwa di balik megahnya gedung parlemen, di balik sorot kamera saat pelantikan presiden, di balik janji-janji manis yang terpampang di baliho dan spanduk, ada satu kekuatan yang lebih besar dari semuanya. Suara kita, suara rakyat, suara yang lahir dari satu tindakan sederhana, mencoblos. Tapi jangan tertipu dengan kesederhanaannya, karena di balik coblosan itu terletak masa depan bangsa kita. Di sisi lain, ada juga fenomena yang mengkhawatirkan. Pemilih yang memilih bukan karena visi misi, bukan karena program, bukan karena integritas, tapi karena uang, mungkin hanya 100.000. Karena beras gratis, karena janji-janji yang tak pernah dikaji, pemilih yang buta informasi, atau bahkan memilih buta. Dan ketika itu terjadi, demokrasi kita bukan lagi demokrasi rakyat, tapi demokrasi bayaran. Politik yang dikendalikan oleh uang, bukan oleh pikiran. Maka dari itu, saya ingin bicara hari ini tentang pemilih yang cerdas. Bukan pemilih yang pintar secara akademik, tetapi pemilih yang melek informasi, kritis, dan punya kesadaran. Pemilih yang cerdas adalah mereka yang tidak langsung percaya pada hoax di media sosial, yang tidak memilih hanya karena bintang film atau artis favoritnya mendukung salah satu calon tertentu, yang tidak tergoda oleh janji-janji besar tanpa data, tanpa rekam jejak. Pemilih yang cerdas adalah mereka yang membaca visi misi, mencari tahu rekam jejak, membandingkan program, dan menilai integritas, bukan hanya popularitas. Karena pemilu yang berkualitas tidak ditentukan oleh mesin partai atau iklan yang bergemerlap, tetapi oleh kualitas pemilihnya. Kalau pemilihnya cerdas, maka yang terpilih adalah pemimpin yang kompeten. Kalau pemilihannya mudah dibeli, maka yang duduk di kursi kekuasaan adalah yang punya uang. Bisa jadi bukan yang punya hati. Pemilu bukanlah pasar murah meriah. Ini adalah pemilihan nasib bangsa. Setiap coblosan adalah kontrak moral dengan masa depan. Kita tidak hanya memilih presiden atau anggota dewan. Kita memilih guru untuk anak-anak kita, dokter untuk orang tua kita, dan keadilan untuk mereka yang tertindas. Maka dari itu, marilah kita jadi pemilih yang berintegritas, yang tidak menjual suara, yang tidak memilih karena dendam, primordialisme, atau fanatisme buta, tapi karena mempertimbangkan pertimbangan yang matang, hati yang jujur, dan cinta yang tulus pada negeri ini. Karena negeri ini bukan milik segelintir orang, ia milik kita semua. Dan suara kita sekecil apapun adalah bagian dari roh demokrasi. Jadi ketika tiba waktunya memilih, jangan jadikan coblosanmu sebagai tradisi tahunan yang biasa-biasa saja. Jadikan itu sebagai aksi perlawanan terhadap kebodohan, aksi harapan terhadap kebaikan. Karena pemilih yang cerdas adalah benteng terakhir dari demokrasi. Dan hanya dengan pemilih yang cerdas, pemilu kita bisa berkualitas. Hanya dengan pemilih yang berintegritas, bangsa kita bisa maju. Semoga. Terima kasih.